yang saya sampaikan itu kan sebagai kuasanya tadi, biar dia aja. Nah, kalau orang lain yang tidak berkepentingan, tidak boleh bicara. Ya. Jadi Didik Haryadi yang mulia di sini objek sengketa 1 yang mulia. Nah, kita sepakati dulu ya batasnya. Utara arah mata angin dulu. Utara yang mana? Utara di sebelah sana, Selatan, selatan di sini, barat, barat, timur. Ya. Sekarang ini tentang objek sengketa 1 ya. Baik. Batas-batasnya sebelah utara. Sebelah utara miliknya penggugat semua yang mulia. Milik penggugat. Sebelah selatan. Selatan milik penggugat. Sebelah timur. Timur milik penggugat. Sebelah barat. Milik penggugat. Jadi satu rumah ini Eh, berapa bangunan ini? Satu rumah, satu bangunan. Yang kuasai sekarang siapa ini? Pak Didik Haryadi. Jadi ada tiga ini yang mulia. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. 3 bangunan. Tiga orang, satu bangunan. Ini batasnya dari mana? Itu. Iya. Bawah itu. Iya. Ini batas sebelah sananya. Ya mana? Bisa tunjukkan. Itu ada pertanyaan ini. Ah, baik kalau gini dulu. Jangan bicara kan. Sudah kita sepakati itu. Enggak, artinya begini. Ini Bentar. Sama seperti kami tadi. Kami tadi tidak memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan bicara. Dia ya, itu aja. Nanti giliran. Ya. Satu rumah ini aja. Wes gitu aja. Yang Pak Didik Haryadi. Iya. Kemudian, nah versi tergugat sekarang saya tanya ya. Benar ini tanah yang ditempati oleh Pak Didi? Benar. Batas-batasnya sudah disebutkan tadi benar? Kalau batas-batasnya sesuai dengan yang sudah kita ajukan gitu. Jawaban. Sebelah utara apa? Pertanyaan kami. Ya. Sebelah utara. Sebelah utara di sana ini. Batasnya apa? Batasnya sebelah utara milik tergugat ini ya, dua ya. Sebelah, berapa? Dua ya. sebelah selatan. Sebelah selatan mana? Sebelah selatan. Ini Sebelah sebelah selatan ini jalan. 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 Sampai jalan raya itu. Iya, jalan. Sebelah barat. Sebelah baratnya Ini lapangan. 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 Sebelah timur. Sebelah timur. Ini Jalan. Yang kuasai. Siapa yang bertempat tinggal di sini? Menguasai tanah ini. Tadi di. Oh, sama berarti. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Bukan, tergugat berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 nih. 2 nih. Ini batas, Di tengah. nih batas, Oh. batasnya Pak Jadi Didi. dua rumah. Dua rumah. Pak Eko ke sana. Oh. Jadi yang menguasai tergugat 1, 2, 3, 4, 5 menurut tergugat. Nah, Ini tergugat di mana? Mana? oh, Ibu. Oh, iya, Ibu. Tadi kan Ibu cuma menjelaskan Pak Didi ya, Iya. karena ini nyambung ke tergugat 5 Iya. ya. Yang saya jelaskan tadi tergugat 1, 2, dan 3. Ya. Ya. Sekarang coba tergugat 4 dan tergugat 5 biar nyambung ya. Tergugat 4, 5 menguasai objek sengketa 2 yang mulia. Jadi Berbatasan dengan ini? Ya, rumah ini Ah, ke depan yang mulia sampai batas jalan juga milik penggugat objek Oh. sengketa aninya tanahnya. tanahnya Jadi, batasnya. sebelah yang tadi sebelah utara selatan sama, Sama. menurut versi Penggugat. di penggugat yang gini. Iya. Oh, ya. Jadi objeknya sama, Bu. Cuma tadi dipecah karena dia penggugat membagi menjadi 2 objek itu. Objek 1 dan objek 2. Yang tadi dijelaskan oleh kuasa itu kesatuan dari objek 1 dan objek 2. Ya. Jadi, berikutnya kita ke objek 3. Baik, objek 3 yang mulia di sebelah rumahnya Pak Didi yang mulia. Objek 1, 2 sudah. Ya. Sudah. Sepakat. Ya, 1, 2 sudah sepakat ya. Di luar semua ada Ibu ya Pak. Alhamdulillah. Keluarga. Oke, sekarang lagi pemeriksaan setempat terkait dengan kasus
terkait dengan perkara di Waringin Anom, di mana warga digugat oleh PJ Waringin Anom. Sekarang agenda pemeriksaan setempat. Yang kuasai. 8. Objek sengketa 3, Pak. Terus batas-batasnya kalau menurut tergugat Musola. Musola ya. sebelah mana ini? Sebelah timur musola. Tapi musola. Apa Pak? Musola. Bisa Pak. Lapangan yang tadi. Yang lapangan tadi. Menurut tergugat bisa Pak. Enggak. Sebentar. Masih timur musola. Timur musola. Musola. Terus barat lapangan. Utara selatan. Selatan. Rumah Pak Didi. Tergugat berapa tadi itu Bu? Tergugat 1. 1, 2, 3. Utara. Tergugat 1, 2, 3 ya. Kolila. Utara tuh yang sini Pak. Iya. Tergugat berapa? Kolila tergugat. Kolila tergugat. Kolila. 9, 10 ya. Kolila di situ 9, 10, 11. Kolila di 9, 10, 11. Kalau yang sebelah timur batasnya apa Pak? Enggak udah ngapain di sana? Udah disampaikan tadi. Udah diselesaikan. Timur lapangan. Timuran Oh, lapangan. timur Timur musola di sana. Ini musola. Ini musola. Ya, musola saja ya. Iya, Musola. Jadi jangan nanya kepada ini ya, tanya kepada kami yang akan begini ya, biar nggak debat kusir kepada ini para pihak ya. Artinya jelas ya, ini objek 3, ya hanya batas-batas tapi posisinya benar ini lah, objek 3 kan begitu. Ya wis, objek 4. Kalau itu yang mulia panjangnya objek sengketa ini, objek sengketa 3 sampai mana? Apa ini maksudnya? Ini karena Kan udah Gimana? Nggak tahu. karena di sini ada batas Asmina ya, nggak disebut ya dalam batasnya, begitu yang mulia. Maksudnya Ibu? Batas yang sebelah timur. Sekarang Ibu batas timurnya mana? Enggak, maksudnya melihat dari gambarnya. Bisa kita ke timur? Timur sini. Timur sini. Oh, ke barat. Batas utaranya. Oh, batas utara ini. Di sini juga ada rumah Asmina begitu. yang mulia. Asmina. Iya. Iya, sekarang Ibu, ini sebelah mana ini? Utara. Utara. Iya. Utara Ibu berbatasan dengan Asmina enggak? Ini sakjane dikuasai semua. Milik penggugat semua. Organisasi kami adalah tanah milik penggugat. Iya, di sini Iya, adalah Asmina. berbatasan. Berbatasan dengan Iya. Asmina ya, milik penggugat tapi dikuasai oleh Dikuasai oleh Asmina. Asmina. Asmina itu masuk nggak ke gugatan? Tidak. Tidak masuk. Tidak. Berarti Asmina ya di sini yang dikuasai oleh Asmina. Sebelah timur menurut penggugat bahwa ini tanahnya penggugat, Yang dikuasai. tetapi dikuasai oleh Asmina. Asmina akan tetapi sudah menjadi milik mengakui ya bahwa ini adalah bagian dari PJ yang mulia. Ya tunggu dulu, kalau bukan pengakuan saya yang penting Oh, iya, sekarang baik. batas saja Baik, urusan yang mulia. pengakuan nanti di ini aja ya. Berarti penggugat menurut penggugat miliknya penggugat akan tetapi dikuasai oleh Asmina. Sudah selesai. Baik. Ada lagi? Cukup Cukup, yang ayo mulia. ke objek berapa sekarang kita? 4. Keempat. Ayo.
yang objek sengketa 4 ya kita berdiri sekarang, batas-batasnya. Yang dimaksud yang mana? Yang ini? Bangunan ini? Yang mulia, yang mulia. Iya. Ob- bangunan ini ya dimaksud? Iya. Objeknya? Objeknya di sini, ini tanah ini. Iya, yang mulia. Sebelah utara batasnya? Batas sama yang mulia milik penggugat semua. Barat, timur, utara, selatan. Menurut versinya? Versi penggugat. Ya. Tapi bangunan ini ya? Iya. Sekarang yang kuasai siapa? Tergugat 9, 10, dan 11. Tergugat 9, 10, dan 11 ya. Nah sekarang saya tanya kepada tergugat ya. Nah ini yang menurut versi dari penggugat inilah objek sengketa 4 yang dikuasai oleh tergugat 9, 10, dan 11. Nah menurut tergugat ada yang lain? Ya kalau batas-batas ini milik bekas los pasar. Bekas Semuanya los- ini los pasar. Ya nggak apa-apa. Ya apakah Yang ini los kuasai, pasar, iya, apakah yang ini berbeda. yang berbeda? Yang menguasai ya Belila. Oh Lila, sendiri dia? Enggak, tapi yang tahu Bu Sakti. Benar tergugat 9, 10, dan 11? Iya. Ya. Batas-batasnya kalau sebelah sana lapangan lagi? Lapangan. Sebelah sana? Maria Ulfa sama Maria. Maria Ulfa sama Objek sekitar 3 tadi? Maria Ulfa ya? Iya. Sekitar 3. Yang sana? Dawud. Jalan. 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 Pak Dawud. Pak Dawud. Pak Dawud yang mana? Iya. Depan ini Pak Dawud. Kalau buat berapa Pak Dawud? Pak Dawud. 12 sama 13. Oh 13, 12 di sini. 13 di Berarti depan. sama Ada ya? sengketa 5 yang mulia. Sama berarti. Berarti bagi 2 ini ya. Sama kayak yang pertama tadi. 1, 2 ya. Ini sekalian ya, ini artinya objek sengketa Sengketa 5. 5. Batas-batasnya sama ya. Iya. Hanya sebelah sini dia rumahnya Bu. Bu Holila. Bisa Pak. Pak bisa Pak. Iya, iya. Jadi sebelah mana namanya itu timur itu enggak ini. Oh ini. Objek yang sengketa 5 yang dikuasai oleh tergugat dan Pak Dawud. Pak Dawud tergugat Pak Dawud dan Ibu Endang. 12 ya? 12, 13 benar 13 Bidang 13. jadi nanti objek sengketa 5 itu perbatasan sebelah kanan yaitu Holil ini Holilah ya Bu Sati dengan ya nah sekarang sebelah mana nih? Utara Enam yang mulia. objek Balik ke sana lagi sedikit. ini Pak. Nanti yang 7. enggak ya udah disebut aja mumpung kita di sini. Iya. Nah, yang berbatasan dengan objek sengketa 4 dan 5 sebelah utaranya ini berbatasan dengan ini katanya 7 ini. Iya, 7 ini tergugat 16. Tergugat 16 sendiri. Yang belakang, iya, sendiri. Iya semua nih sampai ini Oh, 16. tidak. Tidak, Terus? paling belakang yang mulia. Paling belakang. Jadi, iya. Terus ini ada nggak? Tidak ada. Ini kosong. Iya, Sagiman sama Budiantoro tidak, Siapa itu? tidak, Tidak tidak masuk jadi dalam gugatan yang mulia. pabrik. Oh. Jadi pabrik. Jadi pabrik. Apa-apa pihak nih? Pabrik satu ini. Ya, iya. Iya. Jadi hanya yang di belakang saja untuk objek sengketa 7 yang mulia. Sengketa objek sengketa 6-nya di Ya, sebelah berarti musola. yang ini setengah aja. Di Ya. belakang sendiri. Seperempatnya. Sepertiga. Dibagi 3 ya. Ada 3 rumah. Oh ada 3 rumah. Ya udahlah. Ada lagi. Tergugat. Benar. Di mana mana? Maksudnya sepertiga gimana itu? Sampai mana? Sampai mana? Ada Coba. rumah. Ada batasnya di sini kelihatan nggak Bu? Ada. Mana batasnya kalau dari sini? Batasku jadi 1. Yang beda itu. Yang nggak yang dijadikan sengketa menurut Yang Mariani. Oh dari sini ke situ. Iya. Oh iya. Mariani namanya. Nah terus kalau menurut tergugat yang ini Iya. siapa yang menguasai? Yang ini 2 ini? Udah tahu yang mulia. Oh nggak tahu ya berarti tidak masuk ke sengketa. Iya. Oh ya udah sama. Bukan dia tergugat ya. Dia ini ya. Ah iya. Yang belum. Belum Objek objek 6. sengketa 6. 6. Bisa Pak? Ya, nanti saya gambarkan. Baik, Bu. Jalan.
Sudah dipasang juga, itu juga digambar. Mana udah tamat? Bukan 16. Ya. Oh, ya, mulai belajar. Mana objek nama mana Bu? Oh ini. Salah. Yang mana? Yang tadi kan gugatan. Masih kerja masih orangnya. Tidak, sampai tadi ada Asmina batasnya yang mulia. Lalu setelah Asmina baru Siti Maria Ulfa. Yang 9+11 itu ya? Ini kebetulan tidak dikuasakan ke kita. Yang ke laut. Iya, iya. Yang laut sama tergugat 15 Iya, Iya, 14 15 ya. Istrinya enggak? Istrinya katanya Tapi yang ke menurut penggugat Banyuwangi ini itu ya? ya. Ini digugat juga menjadi objek sengketa. Oh, ya udah. Karena ini bukan tidak dikuasakan, jadi kami Berarti tidak tanya nggak lagi usah ya. tanyakan aja. Berarti ini menurut penggugat dikuasai oleh Objek 14 dengan 15. Objek sengketa 6. ya, berarti nggak ada lagi. Nah, ada Pak De ada? Kan ada yang kurang? Masalah letaknya kan sama dengan gugatan yang kita sudah mencabut. Benar. Bisa disamakan. Iya. Tidak akan ditanyakan lagi ya, Baik, yang karena kita mulia. sudah di sini ya. Yuk masuk SHGR 3. Nah, saya rasa sudah cukup. Izin Ya. izin yang Izin mulia. majelis. Iya, Kebetulan ini kita kan tarik iya. batas. Legal standing batas-batasnya itu apa? Saya mau lihat dulu batasnya SHGB 34 yang mana? Ya. Itu dulu kita lihat. Kalau itu makanya yang mana nanti kita dibuktikan lagi. Udah diam aja. Jadi nanti di pembuktian biar nanti disampaikan. Nanti kita kan sudah punya gambaran. Oh, oke. Sengketa satu itu letaknya di sini. Nah, nanti dia dijabarkan aja nanti di sini. Ya, maksudnya kan begini yang mulia, karena dari penggugat langsung menunjukkan objek sengketa yang memang ingin dikuasai lah, gitu istilahnya. Jadi kami ingin tahu juga dari 450 itu di mana sebenarnya, 480 yang mana. Atau paling tidak SHGB sesuai kota bidang Ya. dengan sesuai sertifikat itu Ya. kan harus dilihat minimal. Jadi gini. Iya, Pak, siap, ya. izin majelis. Jadi kan para pihak kan sudah mendalilkan. Jadi yang menerangkan nantinya ya mana objeknya, apakah itu betul objeknya kan saksi nanti. Silahkan bawa gambar ini, karena para pihak kan sudah tidak bisa bicara lagi. Karena para pihak sudah berbicara dalam gugatan, jawaban, replik, dan ya silahkan nanti di persidangan. Mana yang saudara maksud dengan egenom ini, mana yang surat lembut segala macam, silahkan nanti di persidangan dengan saksi yang diajukan, apakah keterangannya benar dan seterusnya. Ya, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Jadi nanti pas pembuktian di situ bukti surat juga kan sudah sama-sama mengajukan. Nah, kita di sini nggak apa-apa, kita tidak mengacu pada bukti surat yang diajukan. Jadi nanti di situlah bukti surat yang mana, saksi yang mana, gitu. Nanti juga sama, tapi kan begitu juga. Wah, ini nggak benar ini kan begitu nanti sesuaikan gitu ya. Jadi di situ aja seperti apa yang saya sampaikan di situ. Lihat aja objek sebenarnya ada apa penguasaan ya. Ya, itu ya. Nanti untuk berikutnya pembuktian saksi di bawah. Tapi tetap memang kami berikan giliran untuk penggugat terlebih dahulu. Silakan dari sekarang. Tetap saya berikan kesempatan, mungkin Bapak belum siap mendengar penggugat dan tergugat, saya berikan kesempatan 2 kali. Ya, untuk bukti surat tambahan nanti akan kami buka lagi sebelum kesimpulan. Kalau ada kedua belah pihak mengajukan bukti surat tambahan. Ya, gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya pemeriksaan setempat ini. Jadi untuk saksinya kemarin. Buktinya saksi. Kamis ya? Bapak mintanya hari Kamis. Nggak apa-apa. Tetap Kamis tapi pagi kan. Nggak apa-apa ya tadi ya. Nah kemarin itu katanya siang kan dia gitu. Katanya sih kerja. Iya. Kerja. Nah karena sekarang udah ada kuasa katanya udah semalam udah di sini berarti bisa kita pagi ya.
Oke, tapi nanti saya berikan kesempatan untuk penggugat terlebih dahulu 2 kali seminggu. Kamis 27, Kamis 27 dan Kamis berikutnya untuk penggugat. Untuk tergugat nanti akan kami sampaikan kapan mengajukan nanti kalau misalnya ada halangan-halangan mudah-mudahan kita sehat semua. Kalau ada halangan tolong disampaikan dan sampaikan ke Mbak Angga bukan saksi juga apalagi dari jauh Surabaya dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pembangkar. Salam. Bumbung Garda saya. Oke. Masyarakat Situbondo dan tim Pembangkar yang sangat saya sayangi, bahwa hari ini Garda Sakera mendampingi PS pemeriksaan setempat, yang mana seperti sudah kita siarkan berapa kali bahwa warga Wringin Anom yang menempati tanah sejak tahun 43, dari informasi yang diterima, penguasaannya itu sejak tahun 1943 di tanah negara, yaitu Eigendon 450 ya, Eigendon 450 ini tanah negara. Ini yang harus saya pahamkan dulu ya. Namun ternyata tahun 2018 warga dikagetkan ketika warga dipanggil ke kecamatan, ke Forkopimka ya. Lagi ini. Oke. Ayo, Pak Ketua. Ya. Pak Waketum. Ya, saya izin dulu ya. Sudah. Ya, ya, Pak. Oke, pemeriksaan PS sudah selesai, jadi saya lanjut bahwa ini sejak tahun 43 sudah dikuasai, dan kaget ketika 2018 warga dipanggil ke Forkopimka, yang mana di sana dijelaskan ternyata ya sesuai dengan pengakuan dari PG Wringin Anom bahwa tanah ini adalah miliknya. Ya, sesuai dengan statement dari Wringin Anom, tanah ini adalah miliknya. Artinya Eigendon 450 itu tanah milik Wringin Anom. Itu versinya dari PG Wringin Anom sesuai dengan SHGB yang dikeluarkan oleh BPN Situbondo bahwa oke siap. Siapa kakak? Bismillah. SHGB yang dikeluarkan di tahun 1997 ya. 1997. Nah, makanya kenapa tadi saya menitik beratkan pada kaget. Ternyata ketika Wringin Anom mau mengajukan SHGB, ini bisa saya garis bawahi bahwa seluruh sertifikat SHGB yang dimiliki oleh PG Wringin Anom atau mungkin PG-PG yang lain ini tanpa sepengetahuan dari warga yang sudah memelihara, memakai dan menggunakan tanah itu dengan baik jauh hari puluhan tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama ya, biar ini paham. Lah kenapa Bang Ipul Garda Sakera itu mendampingi ini, padahal secara legal pihak dari PG mengklaim bahwa tanah ini adalah milik PG Wringin Anom. Kenapa? Karena ternyata ya toh, karena ternyata ketika kita melakukan namanya penelitian terkait dengan SHGB tersebut, lah ini catatan yang sangat penting. Agar apa? Apa yang nanti terjadi, apa yang nanti diputuskan di pengadilan itu masyarakat memahami kenapa dan mengapa. Ya. Ketika kita itu mempelajari di dalamnya, ternyata SHGB nomor 34 yang dimaksud itu adalah hasil konversi ya. Siap, ya. Apa bahasa di sana? Hasil pemberian hak. Pemberian hak ya terhadap Eigendon ya, Eigendon 480. Nah, itu ya.
Ini kita berjuang, Ya kita tahu yang kita hadapi adalah BUMN ya. Tapi kita masih percaya dengan perjalanan hukum. Kita masih percayalah, kita memberikan sebuah kepercayaan bahwa ini mungkin nganu ya. Oke, makasih. Ya. Saya ulangi lagi. Ntar dulu ada truk lewat karena banyak hilir mudik ya. Sekali lagi saya katakan bahwa sertifikat sebagai objek sengketa yang digunakan untuk menggugat warga Wringin Nanom itu adalah hasil konversi dari Egendon 480. Sedangkan yang ditempati warga itu adalah 450. Dan hingga saat sekarang penggugat melalui kuasa hukum tergugat belum mampu membuktikan di mana Egendon 480 itu. Sampai sekarang penggugat melalui kuasa hukumnya belum bisa menentukan di mana Egendon 480 itu. Ya, tapi yang pasti yang ditempati oleh masyarakat sesuai dengan karawangan yang ada, ya, itu adalah Egendon 450. Itu yang pertama. Saya ajak untuk teman-teman melakukan sebuah logika hukum di sini ya. Saya ajak teman-teman untuk melakukan logika hukum ya. Sampai hari ini, sampai detik ini, pabrik gula Wringin Nanom belum bisa menentukan dari peta karawangan desa, atau mungkin peta kabupaten sekalipun, atau mungkin peta negara sekalipun, belum bisa membuktikan 480 itu ada di mana. Tapi yang pasti warga yang menempati yang digugat itu 450, sedangkan pemberian hak atau konversi hak itu adalah Egendon 480. Ya. Nah, kita bicara terkait dengan sertifikatnya. Ini sudah masuk di kerangkanya ya. Gitu loh. Nah, sekarang kita bicara di SHGB-nya. Kenapa sih Bang, kok ngotot bahwa 450 bukan termasuk di sana? Ini saya bawa ke SHGB-nya. Di dalam SHGB itu tertera sesuai dengan surat ukur yang ada, nomor berapa itu surat ukurnya? Tahun berapa itu ya? Tahun 1918. Ya, yang di sertifikat. Yang di 97 ya, 9697. Tahun 9697 luas SHGB nomor 34 tersebut itu seluas 41.900 meter persegi. Siap. Betul ya? 41.900 meter persegi itu di ACGB nomor 34 yang dijadikan sebagai dasar untuk menggugat para warga. Ya, betul? Betul. Nah, di sana dikatakan bahwa nomor ukur dan tanggal ukur itu disesuaikan dengan nomor Egendon yang ada di dalam sertifikat juga, yaitu 480. Nah, kita cross check dulu apakah 480 ini seluas seperti yang dikatakan oleh SHGB. Akhirnya kita mencari data itu, ternyata pada tahun 1918, iya toh? Siap. 1918 itu sudah dilakukan pengukuran, yang mana seluruh Egendon itu sudah diukur, termasuk 480. 480. Iya toh? Nah, di dalam 480 sesuai dengan pengukuran tahun 1918 hasil pencarian kami, itu ternyata luasnya Egendon ini ya 41.900 meter persegi. Apa artinya? Klop dengan SHGB nomor 34. Ya. SHGB nomor 34 yang di sana tertulis 480 Egendon itu sesuai dengan yang tahun 96 dilakukan pengukuran, itu sesuai dengan Egendon 480 pengukuran 1918. Bayangkan 1918. Lah, pertanyaannya, kemana 450?
Siap. Berarti 450 itu tidak masuk di dalam sertifikat nomor 34. Iya. Betul? Betul. Pak Waka ya? Iya. Logika hukumnya sertifikat nomor 34 itu katanya terkuasa penggugat mengatakan bahwa sertifikat nomor 34 adalah penggabungan 480 dan 450. Ini ya, Bang? Iya. Menggunakan logika kasar orang awam, bahkan anak SD yang paham terhadap hitung-hitungan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, itu mudah kita gunakan analisanya. Iya. Ya toh? Iya. Bahwa kalau pengukuran Eigendon tahun 1918 yaitu Eigendon 480 seluas 41.900, jika ditambah dengan Eigendon 450, maka meskipun hanya 1 meter atau 2 meter atau kita menggunakan error aja sampai 200 meter, maka 41.000 itu akan berubah angka di sertifikat 34 atau SHGB 34. Berarti 41.900 100 ya kalau Iya, betul. kita ngomong 200 itu tidak salah, tidak ada. Tapi sudah klop dan otentik SHGB 34 dengan ukuran 480 yang di tahun 1918 itu identik dan klop, yaitu 41.900. Itulah kenapa Garda Sakera mendampingi warga. Kenapa? Karena kami melihat bahwa ini sudah sesuai dengan arah tersebut dan itu sudah kami buktikan, sudah kami aturkan menjadi barang alat bukti tertulis kita, ya. Tapi kami sadar, ini kita berhadapan, ya, berhadapan dengan BUMN, berhadapan dengan perusahaan besar, sedangkan rakyatnya ini lihat aja bangunannya, ya. Bisa kita bayangkan mereka hanya ada yang menjadi tukang becak dan yang lain-lain. Ya, kami sadar itu. Dan kami Garda Sakera sadar bahwa rakyat tidak boleh berjuang sendiri. Rakyat tidak boleh berjuang sendiri. Harusnya ada pimpinan yang datang untuk mendampingi rakyatnya. Harusnya ada pimpinan yang datang untuk mendampingi rakyatnya. Kenapa? Karena dari tangan rakyatlah, dari jempol yang nanti akan ada tintanya itulah yang dia akan memimpin. Tapi faktanya sampai sekarang nongol wajahnya aja tidak ada. Itulah kami bersemangat untuk melakukan namanya pendampingan. Kami tidak akan membiarkan rakyat berjuang sendiri. Garda Sakera tetap akan berjuang mendampingi rakyat, apalagi secara tulisan, secara bukti-bukti surat itu menyatakan bahwa gugatan Wringin Nanom tidak tepat sasaran. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, Garda Sakera akan selalu ada untuk rakyat. Dan jangan sedih bagi rakyat Situbondo yang dulunya ujung jarinya ini sudah berwarna karena dia nyoblos, tapi pimpinannya hanya bisa berjoget-joget. Jangan bersedih. Ada Bang Ipul, ada Garda Sakera, dan ada tim pemangkar akan hadir bersama untuk mendampingi warga yang tidak memiliki kemampuan. Dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam memangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hurra!